kunjungan wisatawan yang betul-betul fresh money yang tinggal di Sumatera Barat. Pasar konvensional seperti itu maksudnya lebih banyak dari Jakarta Nusantara. Pasti yang tuan rumah yang kurang garis. Kita akan sekarang dunia pariwisata tiara. Yes, akan lihat isi sekarang bukan casing. Kita jangan melulu bicara apa yang kita punya, pikirkan juga apa yang orang mau. Salam Piti Masua. Salam Piti Masua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Sastri Bakri, tempat berbagi ilmu, berbagi budaya, berbagi cerita. Kali ini kita berbagi cerita dengan teman saya ini, adik kelas saya, Pak Nofrial, SEAKTCE aku tando Wanagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Unisas. Tambah muda kan, Pak. Selalu muda, selalu muda. Selalu muda. Muda dalam jiwa. Oke, alhamdulillah. Pak Nov, banyak orang yang bertanya sebenarnya, pariwisata Sumbar kok apa sih sebetulnya? Gitu. Jadi mungkin bisa jelaskan tentang apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan tentang kepariwisataan di Sumatera Barat. Oke. Kita kembalikan bicara tentang pertanyaan Nisas tadi dengan data dan fakta. Oke, siap. Yang pertama, data menyatakan data terakhir 2019 kunjungan wisatawan mancanegara kita hanya 61.000 orang. Lama tinggal hanya 3 hari. Ya. Belanjanya 1.200 US dollar per kunjungan. Oke. Data wisatawan Nusantara kita sekitar 8,2 juta orang. Lama tinggalnya 2 hari. Jumlah belanjanya 1 juta per hari. Ya. Jadi pariwisata itu harus kita maknai sebagai aktivitas ekonomi. Yes. Kami di Dinas Pariwisata sudah mempunyai tagline sekarang, Salam Piti Masua. Oh, Salam Piti Masua. Awak kalahkan yang kok awak kalahkan dengan awak kalahkan dengan Salam Piti Masua. Salam Piti Masua kok. Ya, kenapa? Salam Piti Masua. Iya, itu membahagiakan itu. Iya, semua kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota sudah tahu, semua kawan-kawan Pentahelix sudah tahu Salam Piti Masua. Salam Piti Masua. Begini saja. Tidak usah digesek. Kalau digesek jadi aneh karena bisa menimbulkan berbagai. Salam Piti Masua. Salam Piti Masua. Kan? Penduduk Sumatera Barat ada 5,5 juta. Kemudian kontribusi pariwisata konon kabarnya 16% di dalam PDRB. Tetapi coba kita kalikan 61.000 wisatawan mancanegara 3 hari dia perkunjungan 1.200 US dollar kali 14.000. Berapa uang masuknya? Wisatawan Nusantara 8,2 juta, lama tinggalnya 2 hari. Belanjanya per hari 1 juta. Berapa uang masuknya? Itu memang data real ya? Real, BPS. The question is, pertanyaannya, berapa yang betul-betul fresh money yang tinggal di Sumatera Barat untuk 5,5 juta penduduk Sumatera Barat? Ya, ya. Elemen belanja pariwisata itu yang pertama tiket, airline tiket. Kamu apainnya Nisas? Awak sama akuntan, baliknya ke headquarters. Lion balik ke Jakarta. Ya. Hotel, kalau hotelnya adalah hotel rantai, hotel change, Ibis segala macam, baliknya ke Jakarta. Ya. Jadi the real fresh money yang tinggal di Sumatera Barat itu adalah big question untuk kita. Jadi kalau kita mau bicara pariwisata, kita bicara hitung-hitungan yang hitam putih. Karena sama-sama akuntan. Oke, itu satu dulu. Nah yang kedua, di wisatawan mancanegara itu 61.000 itu 80% adalah orang Malaysia. 80% orang Malaysia. Sisanya baru berbagai bangsa lain yang datang ke Sumatera Barat. Jadi kalau kita mau fokus sebetulnya jujur Malaysia sebetulnya. Iya, jujur saja lah. Piti Masuanya lebih banyak dari wisatawan Nusantara. Yang di dalamnya juga ada Minang Overseas, orang Minang berKTP luar Sumatera Barat yang keluar masuk pulang kampung 2 kali 3 kali setahun, kemudian pulang hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha, Barale, Puaso,
Nah sekarang, Itu sebetulnya yang oh iya, pertumbuhan 8,2. ekonomi ya. Iya, jadi salah juga kalau kita pergi ke Eropa, ke Australia promosi ke kemana. ini saya bilang. Ini saya bilang. Maksudnya gini, saya memang melihat kunjungan dari Eropa, Amerika, Australia itu mereka pelit belanja. Ya, tapi ada jokes nih. Untung-untung tidak ada yang marah kepada kepala dinas pariwisata. Iya. Wisatawan mancanegara lebih-lebih yang pasar konvensional seperti Eropa, yang datang ke Sumatera Barat itu pasti yang agak miskin. Yang kaya dia ke Maldives lah kan, ke Hawaii lah, New Zealand lah kan. Tetapi kalau orang awak, nisas pulang kampung, sudah punya strata kesejahteraan yang di atas rata-rata, pasti mau melihatkan, mau tidur di hotel, dibawa di sana lalu di hotel lo, orang baik bawa ke hotel lo. SEO tuh harus Innova, ndak Avanza, kan harus show off segala macam. Lalu apa yang akan kita ini kan? Kita mau mass tourism kah atau quality tourism? Kalau saya pilih quality tourism. Nggak perlu banyak dong. PT-nya yang seraan banyak nih. Jadi di hotel ini banyak menyerap PT, Manioto-nya banyak menyerap PT, makan-makannya memang cari makan-makan. Kalau perlu makannya 3 kali sehari di pelosok-pelosok segala macam, tapi nya menyerap PT. Nggak usah ribut-ribut soal ini, soal bonyo tinggi segala macam. Pulang kampung, manggil kadu sana, membayar sekali makan 100.000. Why not kan? Boleh saja kan. Nah, kira-kira begitu. Oleh-oleh juga begitu, balik ke situ juga banyak keluar uang. Nah. Tapi memang sesungguhnya kalau kita ini biar lihat nih, kalau kita melihat soal belanja nih, tanya sama pedagang-pedagang di Bukit Tinggi itu, di Awo Kuning itu, yang belanja itu dari mana? Dari Jawa, dari Malaysia. Di luar itu mereka cuma lihat-lihat aja. Paling dia beli sendalanya atau baju kaos yang karena dia harus ganti. Nah, jadi memang betul juga itu ya, datang ke situ justru miskin. Wisatawan mancanegara di luar Malaysia, maaf, survei mengatakan dia makannya di hotel nih. Karena dia ada konsep hygienity, cleanliness. Parunya enggak sakwe paru awak dong. Awak di masa jadi bawa paru itu oke, paling-paling menceret seketik kan. Tapi artinya untuk spendingnya lebih baik itu untuk masyarakat kita kan. Iya, betul. Setuju nih? Iya, betul. Agak aneh ya Kadis Pariwisata ya. Ya agak aneh. Cuma kita lihat nanti hasilnya ya. Tapi itu sebetulnya fakta di lapangan ya. Jadi memang membuat kebijakan memang harus berdasarkan fakta. Data. Kalau enggak nanti data dan fakta, kalau enggak nantinya dia awang-awang situ. Iya. Dia TKT-nya oke, tapi secara menukiknya tidak. Iya. Betul. Jadi kemudian bagaimana Kepala Dinas Pariwisata melihat ini kan sudah dibikin sudah nampak tuh arahnya ke domestik ya. Nah, sekarang dalam kondisi COVID ini kan semua serba keterbatasan. Ya. Nah, terus gimana tuh? Jadi yang pertama, kalau dikatakan sekarang dunia pariwisata tiarap, yes, seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Tetapi kita punya sedikit advantage karena memang basis kita wisatawan Nusantara. Kita punya advantage. Orang awak masih mada-mada positif kok. Pulang kampungnya tetap. Swab di airport gratis, tapi orang luar itu dia sangat cautious terhadap kesehatan. Mereka belum akan datang. Belum akan datang. Karena mereka juga dilarang kan? Mereka dilarang. Ada polisi negara, ada polisi perhubungan, AirAsia belum masuk dan lain-lain. Nah, jadi potensi kita sampai pandemi ini melandai atau controllable kita masih tetap. Justru kita memanfaatkan kebijakan strategis yang tadi itu sebetulnya. Apabila dikaitkan dengan pandemi, pas dia masuk dia. Kemenpan juga bilang di Indonesia saja. Nah, kita tinggal mengambil bagian dari situ di Indonesia saja. Kemudian kita tambah kalimatnya, yuk ke Sumatera Barat kan? Karena memang Pak Gubernur sudah punya beberapa kebijakan yang menurut kami
mendukung friendly terhadap recovery ekonomi berbasis pariwisata, swab gratis, swab hotel, swab angkutan kota, angkutan pariwisata. Tapi yang darat enggak kan? Setiap yang pulang dari luar daerah, dinas, nah dinas ini kan bisa siapa saja, itu disyaratkan untuk swab dulu, tidak masuk kantor seperti di dinas pariwisata. Kita keluar juga kan, kawan-kawan keluar juga, tapi begitu dia mendarat di sini, pakai mobil kah, pesawat kah, dia tidak boleh masuk kantor, harus swab dulu dan stay at home sampai hasilnya keluar. Oke, pertanyaannya tadi, saya rasanya belum dapat jawaban. Apa sih sebetulnya pariwisata itu? Pariwisata itu kalau disederhanakan adalah aktivitas yang melahirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan akomodasi, perjalanan, leisure, MICE, event, festival dan lain-lain. Nah, jadi pariwisata termasuk ya? Iya. Pariwisata. Berarti kan banyak sektor yang terlibat. Oh ya. Saya selalu katakan dengan bahasa pariwisata itu bingkai, flat. Lukisannya macam-macam. Ada budaya, ada sosial. Nah, bagaimana mengkoordinasikan itu? Harusnya cara berpikirnya begini. Apakah asisten yang mengkoordinasikan, apa sekda? Oh ya, harus sekda, harus asisten 2 ekonomi pembangunan, karena memang ini adalah lintas sektor yang harus dikunci di RPJM bahwa kita salah satu basis ekonomi kita pariwisata, kemudian didukung oleh semua OPD untuk tujuan wisata. Jadi prioritas pariwisatanya apa nih sekarang nih di Sumatera Barat? Kalau sekarang kan RPJM hampir habis, hampir habis. RPJM yang lama mengatakan bahwa kita ada beberapa destinasi unggulan. Nah, makanya sampai sekarang masih tetap diadakan Peduli Pariwisata Award. Jadi kita stimulasi, kita motivasi daerah-daerah untuk berpacu untuk pengembangan pariwisatanya. Sampai sekarang masih ada. Tapi ke depan ada yang menarik nih. Kajian kita dengan UI mengatakan bahwa motif kunjungan itu yang paling besar wisatawan mancanegara dan Nusantara ke Sumatera Barat ini adalah karena motif ingin tahu budaya. Yang kedua, anehnya budaya ini dipisahkan dengan kuliner karena ingin menikmati kuliner. Yang ketiga baru karena alam yang indah. Karena alam yang indah ini kita harus hati-hati. Kita sering bilang alam kita indah. Saya sambil seloroh katakan, Anda belum lihat aja daerah lain yang mungkin lebih indah. Tetapi kalau budaya sama kuliner itu spesifikasi, uniqueness-nya ada. Betul. Tidak mungkin disaingi oleh yang lain. Nah, jadi arah ke depan, kalau boleh saya bicara adalah kita orientasi kita pariwisata budaya. Pariwisata budaya. Pariwisata kuliner, event, festival. Kalau kesehatan gimana? Kesehatan to some extent dulu sempat berharap. Uni ingat waktu kita mudo-mudo dulu ada IMS, IMT, kita kehilangan momen. Wisata kesehatan itu sudah diambil oleh kawan kita Malaysia. Nah, padahal mereka dulu, saya ingat juga di Ketua Menteri Melaka mengirimkan banyak anak mudanya sekolah kedokteran di sini. Mereka belajar ke sini banyak. Terus mereka tamat, terus tambah lagi, banyak banget, ratusan itu. Waktu gempa dulu kan mereka datang ke sini melihat mahasiswa untuk menjemput pulang. Nah, setelah itu mereka kerja di Malaysia dan mereka bagus dan itu menjadi objek wisata kesehatannya. Oh iya, satu orang sakit yang datang 2-3 orang, stay-nya lama loh, lengos stay-nya lama di situ kan menumpukan orang sakit. Karena saya lihat M Jamil itu udah bagus loh. Kenapa kita tidak mencoba menjual itu? Mungkin kalau nanti bisa dikoordinasikan dengan kawan-kawan kesehatan dan rumah sakit itu punya tipologi atau spesifikasi tertentu mungkin bisa, seperti Malaysia. Ada yang kuat di kardio, ada yang kuat di paru, ada yang kuat di ini kan. Tetapi kalau rumah sakit Sagaloado nggak bisa. Pendidikan juga bisa, eduwisata. Orang datang anaknya sekolah ke sini, ibunya nanti tinggal. Makanya banyak sekali yang bisa tinggal dikemas pariwisata itu yang mana pilihan kita kan. Masalahnya orang punya artifisial yang bagus. Alam yang ada dia benahi dengan artifisial sehingga dia bisa ini. Ya kan? Kayak Melaka bikin Melaka Kota Sejarah, dia ada makam Tan Malaka loh di situ. Ada tuh Malaka temannya di sini, ini ada mayatnya di dalam, nggak ada Bu. Mereka kemas gitu loh. Apakah pariwisata Sumbar tidak bisa ini produk unggulan Padang ini, produk unggulan ini, produk unggulan ini, misalnya kan?
Jangan setelah dibangun terlepas dia dan lalok. Jadi salah satu kelemahan kita, otokritik terhadap diri sendiri adalah sebetulnya kita membiarkan kabupaten kota itu lepas-lepas dengan pikiran dan imajinasinya masing-masing. Ya, sekarang sudah kembali kita sadarkan konsekuensi bahwa otonomi daerah enggak? Iya, saya katakan ke kawan-kawan kadis saya challenge Anda tidak akan bisa menahan wisatawan 1 hari 2 hari di tempat Anda saja. Anda harus complementary dengan kawan di sebelah Anda. Iya. Padang oke, punya amenitas, punya dukungan sarana-sarana yang bagus. Tapi BIM punya Padang Pariaman, kan? Orang ke Padang saja tidak akan terpuaskan untuk 2 hari 1 malam. Pasti orang mau keluar, kan? Jadi harus dipikirkan kolaborasi Padang Pesisir untuk Mande, kemudian Padang Bukit Tinggi, Padang Pariaman, kemudian ke situ dan lain-lain. Jadi sebetulnya kita bicara wisata ini adalah integrated area. Tidak ada ego. Ada. Tidak ada ego dan harus ada pattern, pola. Utara itu Padang, BIM, kemudian Pariaman, Maninjau. Oke, ada berapa daerah nih kan? Kemudian arah kesininya Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, 50 kota. Kesininya Padang Panjang, 50 kota. Kesitunya Padang, Solok, Sawalunto, Sijunjung. Ke selatannya Padang, pesisir selatan ada Mande Rubia. Nah begitu kita cara berpikirnya, patternnya, pola perjalanan orang itu yang kita lihat. Nah mungkin lah. Pengendaliannya dari provinsi bukan? Harusnya dari provinsi. Sekarang sudah mulai. Sudah. Okay. Kita punya forum kepala dinas, kita sering rapat. Saya bawa rapat berkeliling ke masing-masing itu sudah. Kita saling memberikan masukan. Baiklah, kita tinggal tunggu implementasi lagi dari tidak sekedar output loh, outcomes dan ya. Ada terakhir saya mau tanya nih, Pak An kan akuntan ya? Iya. Ada praktek ada akuntan? Itu untuk menambah namo sajo aka supaya samojo nisas. Tapi sebetulnya si E jelek. Si E teman jelek. Tapi saya ada nasi tambuah. Yang pertama itu nasi tambuah saya adalah urban planning. Oh ya, makanya di Bapeda dulu master on urban planning. Penjurusannya adalah urban tourism. Oh, jadi memang. Ya, that's my background. Tapi lo cile nasi tambuah public policy. Jadi agak gado-gado. Iya. Oh iya. Jadi sudah banyak ini. Akuntan tuh supaya bisa berpikir balance. Supaya bisa melahirkan konsep piti masuk tadi. Sebenarnya akuntan tidak dong berkaitan dengan piti masuk. Oh iyalah. Itu hitungannya. Hitung-hitungannya hanya mencatat historical cost apa yang dosen. Bisa jadi nih kadang-kadang berapa APBD keluar, berapa yang masuk bisa juga kan. Apakah kita efektif dan efisien? Manajemen akuntansi. Iya banyak. Terus ada lagi enggak yang mau dibincang-bincang harapan misalnya membangun kesadaran sadar pariwisata dulu kan ada Sabta Pesona yang sebetulnya membuat kita agak sadar juga. Kalau ada orang asing datang, "Hi sir, how are you?" Jadi give your smile. Itu kan ada 10 sadar wisata itu kan. Jadi sekarang nggak ada lagi itu. Jadi secara sosiologi saya sering ini jadi narasumber untuk sadar wisata itu saya katakan kita berdasarkan hasil survei kita dikatakan sebagai tuan rumah yang kurang ramah. Nah saya katakan sebetulnya itu bisa kita siasati dengan konsep storytelling. Katakan orang kawan kita di sebelah Batak kan, itu pertama kita kenal, Uni wisatawan, saya host tuan rumah. Bu, maaf ya, cara ngomong saya memang keras di sini kan, tetapi kemudian intonasi keras itu kita timpali dengan konten komunikasi kita, isi cerita kita yang penting. Iya, betul. Kemudian kalau Uni pergi ke Toba, balik dari Toba, Uni dialeknya dialek Batak langsung kan. Kau gimana ini segala macam. Jadi sebetulnya itu bisa kita ceritakan, bisa kita informasikan. Ramah itu bukan berarti hanya lunak, bukan ini. Betul. Tapi yang paling penting, yang kata Uni tadi. Justru kadang ramah manis-manisnya di Bekuak. Iya, ini menggaruto kan. Tapi yang penting isi konten cerita, konten komunikasi. Kita bisa menceritakan Malin Kundang dengan baik, Mande Rubia, Pagaruyung, Jam Gadang Manga Angko Ampeknya seperti itu, Jembatan Ratapan Ibu. Kan yang paling penting itu.
Intonasi bentuk kadis pariwisata kini munculnya kare kan? Kare, itu ilmu juga tuh. Dan ilmu tuh prinsip hidup saya loh. Iya. Jangan terlalu percaya orang Yang berbicara kedua, manis, senyum manis, yang tapi kedua, hatinya nggak kayak gitu ya. Yang cocok. penting komunikasi, sampaikan dengan exactly benar ya. Orang akan lihat isi sekarang bukan casing Iya, kan. betul. Yang kedua nih, salah satu juga komplain wisatawan terhadap Sumatera Barat, sagalo maha makanan. Ya itu benar, betul. Ambol ada resepnya. Makan di Suku Harjo beda-beda. Iya, yang Di pertama, Sukumaha. kita pampangkan. Ya. Kita pampangkan ini price list. Awak cari bekonya masuk tuh. Kalau tak kaunya masuk, nggak tak kaunya cari tempat lain. Iya, tapi Lah ada tidak segmen semua, pasar. tapi tidak semuanya. Oke, setelah itu bisa kita mengambil kebijakan. Berarti kita mahal, nggak ada yang masuk, kita kurangkan. Ya. Yang kedua, kita poles ceritanya. Sekali lagi storytelling. Bapak tahu nggak, ini rendang harganya memang 125.000. Rendang loh, 6 jam loh masaknya. Kelapanya 6 loh. Kalau yang murah namanya kalio, kan cara masaknya begini. Kepala ikannya proses. 1 hari loh ditangkap. Tetap komunikasi. Tetap komunikasikan. Komunikasi verbal Ya. ataupun komunikasi teks dengan Iya. leaflet apa semua itu penting ya. Ini etalase promosi di bandara dulu kan pernah ada, tapi memang terlalu besar-besar orang Iya, akan iya. kecil-kecil aja sebesar handphone itu, Iya. tapi satu-satu. Oke. Jadi kalau apa yang mereka mau, tinggal misalnya Bukit Tinggi dengan Grand Canyon ya betul ya? Ya, Tinggal diambil situ. Jadi dari situ juga dia bisa. sedikit perubahan Isos akan lihat. Airport kita sudah airport wisata sekarang. Yes, keren. Ya, udah keren. Sudah ada stiker, sudah ada display, ya, sudah ada yang nari. Dan Kalau kadang-kadang ada nari, ada kadang-kadang nari, tidak terang. kadang-kadang ada nari. Nanti kita ajak, kita mau bikin flash mob juga di bandara kan. Iya, mungkin Wah. ya. Tapi konsisten bagusnya, Oh, iya, jangan sekali-sekali. iya. Artinya kan kita tahu kapan peak season ya. Pas Iya, peak iya. season itu tampil talempong saja sudah cukup atau saluang saja sudah cukup, ada identitas lah seperti itu. Akan lebih bagus kalau ada tari. Tapi kalau misalnya tari tiap hari kan nggak juga. Oh iya, iya. Sip. Talempong sama nyanyi itu sudah cukup lah. Kalau di Dulu ada bandara ini. di Jogja di mana-mana kan itu ada tuh alat musiknya itu Iya. musik terus peng peng peng. Jadi kita sudah Awal suasana tahun ya. saya ajak kawan-kawan penyanyi jalanan Nah tuh. untuk tampil di luar. Ya. Nah, ada sekitar 3 bulan, tapi setelah pandemi semua khawatir lagi. iya. Jadi ada yang ini karena memang saya bilang sama kawan-kawan ini, Budaya kan banyak. banyak rezekinya di situ. Iya betul. Ya, jadi Gitu. itu soal bagaimana strategi kita mengemas ya, karena kan sebetulnya pariwisata kan sebetulnya saya katakan saya salah kalau saya salah, konsepnya adalah apa yang sudah ada itu yang dia jual. Tapi kalau yang sudah ada ini tidak mempersiapkan kan dia susah juga menjual Ya. kan, mulai dari kebudayaan, pendidikan, apalagi kesehatan, semua sektor sesungguhnya. Ya. Karena ketika membangun pariwisata, bahkan ke PU-an juga kayak toilet, apa itu kan Ya. sarana-sarana itu kan PU. Ya. Soal higienitas makanan, sekali-sekali mungkin bisa juga Dinas Pariwisata membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk menjawab itu tadi ya soal higienitas. Kepala Dinas Kesehatan melakukan inspeksi mendadak. Ya. Ya kan? Sekali setahun saja sudah cukup. Jadi artinya ada kontrol higienitas sehingga apa tadi yang mereka takut makan di bawah itu terjawab sudah. Jadi konsep kedua yang kami kembangkan sekarang adalah sebuah pemikiran. Kita jangan melulu bicara apa yang kita punya. Pikirkan juga apa yang orang mau. Ya. Kocel ini. Kok mantap kok nih. Jadi Mantap. kalau awak punya lembahannya, tapi orang tak nio tak ada gunanya. Iya betul. Awak Itu punya. saya ini cocok ya. Ini cocok Adi banget ya kan? sama saya. Saya sering bilang sama Sarana Talenta, kalian nyanyi tampil baanan kalian nio. Iya. Bukan tuh kapan kita nyanyi lagi, kapan tampil, bukan. Ya. Apa yang penonton mau. Ya. Kadang-kadang ya. tampil sampai jam 12 malam, penonton kan dia sampai jam 11, jam Iya. 10, dia nyanyi jor lagi. Awak masih kencak, dia orang tak nio oleh kan? betul. Cocok nih? Cocok. Oke, luar biasa bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas Pariwisata yang akuntan, master, tapi dia enggak jadi luar biasa karena dia memang ternyata master tourism, social tourism ya. Urban tourism. Urban tourism lagi.
Jadi semua bisa dia kemas menjadi hal-hal yang luar biasa dan banyak kalimat-kalimat filosofis, tagline-tagline-nya yang membuat kita merenung, banyak bisa mengambil hikmah ya. Ada satu lagi tak penutup ini yang bisa dibikin dan membuat kita tadi Salam piti masuk. salam bitima. Jangan bicara hanya semata apa yang kita punya, tapi apa yang orang mau. Iya, salam piti masuk. Jangan bekerja untuk kepentingan kita saja, Ya. tetapi juga kepentingan orang lain. Ya. Jangan kita mempromosikan apa yang kita mau, Ya. bukan mempromosikan apa yang orang mau. Ya. Nah, gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Nofrial. Yoni. Nofrial yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya ke Karapet tadi rumah, tapi tahan. Tapi dia senior. Hormat. Ya, dan banyak kegiatan. Tahun depan akan banyak lagi festival-festival yang akan digerakkan dari festival anak nagari ke Permainan anak nagari, festival gandang tabuh, silek di semua Telawi. kesenian kebudayaan. Iya. Silek di Telawi? Iya. Di mana tuh? Di Pasisir, Lisa. Datang. Asik. Jangan lupa kita datang, kita tunggu kalender wisata untuk 2021 dan kita akan ikut memeriahkan dan melihat keunikan festival, karena ini baru saya dengar juga nih festival di Telawi apa? Silek Lawi namanya. Silek Lawi. Fashion show on the sunset. Fashion show on the sunset. Jejak jejak kuliner tadi apa? Lupa. Festival makanan warisan. Wah ya. Kemudian festival rempah. Jalur rempah, festival jalur rempah. Makan warisan yang lupa ya. Iya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Semoga bisa mengambil hikmah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam piti masuk.